Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Desi Ranasari dengan NIM 31933211017, jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kewirausahaan. Ada beberapa sub pembahasan dalam konsep dasar ini. Yang pertama yaitu pengertian kewirausahaan, yang dimana wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam melihat serta menilai kesempatan-kesempatan bisnis, serta mengumpulkan sumber daya dan mengambil tindakan yang tepat dalam menjalankan usaha untuk mencapai tujuan organisasinya atau keuntungan yang optimal. Lanjut mengenai ciri-ciri usaha, ada beberapa. Yang pertama yaitu mampu mengambil keputusan dan bertindak secara cepat dan tepat. Yang kedua yaitu kreatif, inovatif, dan kepeloporan dalam berorientasi pada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action. Dan yang ketiga ada NATO dengan hasil GOS. SIP konflik, ETC, dan NADO dalam Dream, visi karya seni, dengan NACO atau konsep dalam teori falsafah. Nah, selanjutnya ada 3 variabel penting dalam diri wirausaha. Yang pertama, mampu menggunakan pengaruh secara baik, menciptakan komunikasi yang jelas dan dapat dipercaya, serta yang ketiga yaitu menetapkan pencapaian tujuan organisasi. Oke, lanjut tipe wirausaha. Wirausaha yang pertama yaitu rutin, yang diarahkan pada kegiatan rutin organisasi usaha seperti produksi, pemasaran, personalia, keuangan, administrasi, serta lain sebagainya. Selanjutnya ada wirausaha arbitrager, yang artinya adalah mereka yang mampu mengambil keputusan dalam 2 kondisi yang berbeda, serta mampu mengambil peluang untuk memperoleh keuntungan pada kondisi tersebut. Selanjutnya ada wirausaha inovatif, yang dimana merupakan orang yang mampu mencari serta memanfaatkan dan menemukan sesuatu yang baru agar perusahaan selalu menjadi pelopor dan tidak stagnan, sehingga usaha yang dilakukan dapat lebih berkembang. Oke, lanjut mengenai 6 watak wirausaha. Pertama, mempunyai kepercayaan diri yang kuat, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga, mampu mengambil resiko. Yang keempat, mempunyai jiwa kepemimpinan. Yang kelima, inovatif, kreatif, serta ulet. Dan yang terakhir yaitu berorientasi ke depan atau meredith. Lanjut mengenai sikap wirausahawan. Yang pertama ada berani mengambil risiko, yang kedua kreatif serta inovatif, yang ketiga mempunyai visi dalam berusaha, yang keempat mempunyai tujuan yang berkelanjutan serta memiliki percaya diri. Oke, lanjut yang keenam yaitu aktif, energik, serta mampu memanfaatkan waktu secara tepat. Yang ketujuh memiliki konsep dan selalu berpikir positif. Yang kedelapan otomatis yaitu tanggung jawab dan selalu belajar serta menggunakan umpan balik. Selanjutnya ada keuntungan menjadi wirausahawan. Yang pertama dapat mengontrol usaha secara mandiri. Yang kedua mampu mengembangkan potensi secara penuh. Yang ketiga memperoleh keuntungan sesuai keinginan. Dan yang keempat membuka lapangan kerja bagi orang lain. Adapun hambatan dalam menjadi wirausaha yang biasanya orang kemudian melakukan upaya menghindar atau blazing karena tidak ingin repot dan tidak ingin berisiko dalam hidupnya. Dan ada juga hambatan jadi wirausaha. Yang pertama persepsi, yaitu terlalu tua atau muda, bingung mengenai tempat usaha, bingung produk, serta tidak mempunyai modal dan tidak ada pengalaman. Yang kedua yaitu kreativitas, terdiri dari emosi, yaitu takut berisiko, lingkungannya kurangnya dukungan, kultural budaya yang menghambat, serta intelektual tidak berpikir logika. Nah, jadi mengenai ini ada pilihan kita yaitu ada beberapa pilihan dalam kewirausahaan atau wirausaha. Yang pertama intra-entrepreneur, yang kedua business entrepreneur, yang ketiga social entrepreneur, yang keempat technopreneur, yang kelima creative entrepreneur, serta yang keenam bakery entrepreneur, yang ketujuh eco-entrepreneur, dan academic entrepreneur. Adapun rasio dalam pengusaha yang pertama yaitu Singapura 7,2%, Cina dan Jepang 10%, Amerika Serikat 11,5%, serta Indonesia 0,18%. David McLellan mengatakan bahwa negara dapat makmur jika rasio pengusaha minimal 2%. Adapun kelompok wirausaha yang pertama usaha kecil, rumah tangga, usaha kecil, usaha menengah, serta usaha besar. Dalam penyerapan tenaga kerja ada UKRT dan UKM sekitar 99% dan ada usaha besar sekitar 1%. Rasio pengusaha
Nah, ada tipe-tipe dalam berwirausaha. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, lanjut ke slide. Wirausaha dan pembangun. Dalam suatu bangsa akan berkembang lebih cepat apabila mempercepat wirausaha, memperluas ruang lingkup kemerdekaan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Selanjutnya, pentingnya pengembangan kewirausahaan dalam pembangunan. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovatif. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas kompetensi dan mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai konsep dasar wirausaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.